Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan beranggotakan dengan Ainil Putri dengan NIM 200310001. Yang kedua yaitu dengan saya sendiri Fadila Ataria Melina dengan NIM 200310067 dan yang terakhir yaitu Karinda Rahmadani Suara dengan NIM 200310043. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang konsep penilaian dari penilai autentik, itu yang materi pertama akan dibacakan oleh Kak Karin. Kepada Kak Karin dipersilakan. Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan tentang pengertian dari penilaian autentik. Pengertian dari penilaian autentik adalah penilaian yang terintegrasi dengan pembelajaran dan merupakan evaluasi dari hasil kegiatan belajar siswa pada disiplin ilmu pengetahuan atau kognitif, sikap atau afektif, dan keterampilan atau psikomotor. Dengan menggunakan berbagai teknik yang tepat agar bisa membuktikan bahwa siswa telah mencapai tujuan pembelajaran. Inilah mengapa penilaian autentik cenderung tidak hanya mengukur apa yang diketahui siswa, namun lebih menekankan pada apa yang bisa dilakukan siswa dalam kehidupan nyata. Contohnya adalah ketika siswa mengetahui teori cara bermain sepak bola. Berikutnya, siswa harus bisa melakukan bermain sepak bola secara langsung di lapangan. Definisi penilaian autentik menurut Newton Public School menafsirkan bahwa penilaian autentik adalah pengukuran atas hasil dari kapasitas yang berkaitan dengan aktivitas sehari-hari di kehidupan nyata. Dan Wiggins berpendapat bahwa penilaian autentik merupakan usaha yang memberikan tugas sesuai dengan permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan pembelajaran kepada siswa. Ini meliputi menyimak, meneliti, analisis, merevisi, menulis, dan menjelaskan setiap permasalahan kehidupan sehari-hari secara lisan, bekerjasama dengan grup, dan lain-lain. Sementara American Library Association, penilaian autentik merupakan kegiatan evaluasi. Ini untuk menilai kemampuan, sikap, kinerja, motivasi, dan prestasi siswa pada kegiatan yang sesuai dengan pembelajaran. Selanjutnya adalah ruang lingkup dari penilaian autentik. Cakupan penilaian autentik meliputi kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kompetensi yang pertama adalah kompetensi sikap, yaitu penilaian yang dilakukan guru untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi sikap dari peserta didik yang meliputi aspek menerima, merespon, menilai, mengorganisasi, dan berkarakter. Dalam kurikulum 2013, sikap terdiri dari sikap spiritual dan sikap sosial. Selanjutnya adalah kompetisi yang kedua, yaitu kompetisi pengetahuan. Penilaian kompetisi pengetahuan yaitu penilaian yang dilakukan guru untuk mengukur tingkat pencapaian peserta didik dalam aspek pengetahuan yang meliputi ingatan atau hafalan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, serta evaluasi. Selanjutnya adalah kompetisi yang ketiga, yaitu kompetensi keterampilan atau psikomotorik. Penilaian kompetisi keterampilan yaitu penilaian yang dilakukan guru untuk mengukur tingkat pencapaian peserta didik dalam aspek imitasi, manipulasi, presisi, artikulasi, serta naturalisasi. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya Ainil Putri dengan NIM 2003-1001 akan melanjutkan penjelasan materi mengenai kelebihan dan juga kekurangan dari penilaian autentik. Yang pertama, kita akan membahas tentang kelebihan dari penilaian autentik tersebut. Yang pertama, kelebihannya adalah berorientasi kepada penilaian proses pembelajaran. Dengan demikian, melalui penilaian autentik, guru akan dapat mengetahui di mana kelebihan dan juga kelemahan dari siswa. Kelebihan kedua adalah dapat menggambarkan pencapaian seorang siswa dalam pembelajaran kemauan belajar. Yang ketiga, penilaian autentik tidak sekedar ditujukan dengan angka-angka yang dinyatakan dalam rapor. Penilaian dan hasil yang lebih autentik akan meningkatkan proses belajar mengajar. Kelebihan yang keempat adalah penilaian dan hasil yang lebih autentik akan meningkatkan proses belajar mengajar. Yang kelima adalah siswa lebih jelas mengetahui kewajiban-kewajiban mereka untuk menguasai tugas-tugas yang diberikan. Yang keenam adalah berfokus pada keterampilan analisis dan juga keterpaduan pengetahuan. Yang ketujuh adalah meningkatkan kreativitas siswa.
Yang kedelapan, merefleksikan keterampilan dan juga pengetahuan dunia nyata. Yang kesembilan, mendorong kerja kolaboratif. Yang kesepuluh, meningkatkan keterampilan secara lisan maupun tertulis. Selanjutnya, kelebihan yang ke-11 adalah langsung menghubungkan kegiatan asesmen, kegiatan pengajaran, dan juga tujuan pembelajaran. Yang ke-12 adalah menekankan pada keterpaduan pembelajaran sepanjang waktu. Selain dari kelebihan penilaian autentik ini juga mempunyai kelemahan. Yang pertama yaitu biaya asesmen autentik lebih banyak dibandingkan tes standar. Yang kedua, asesmen autentik ini mungkin kurang reliabel dan valid dibanding bentuk asesmen lain. Yang ketiga, bagi guru yang menggunakan asesmen autentik dalam kelas, itu untuk lebih mengembangkan pendidikan dan profesionalitas. Selanjutnya, asesmen autentik ini tidak serbaguna, tes-tes standar bagi para pembuat kebijakan karena asesmen autentik tidak dapat memperlihatkan tren-tren jangka panjang seperti tes-tes standar. Yang kelima, asesmen autentik memiliki bias di pihak penilai. Yang keenam, sementara untuk kelemahan penilaian autentik yaitu memerlukan waktu yang intensif untuk mengelola, memantau, dan juga melakukan koordinasi. Yang ketujuh adalah sulit untuk dikoordinasikan dengan standar pendidikan yang telah ditetapkan secara legal. Yang kedelapan, menantang guru untuk memberikan skema pemberian nilai yang konsisten. Yang kesembilan, sifat penilaian yang unik mungkin tidak dikenali siswa. Yang kesepuluh, bisa bersifat tidak praktis untuk kelas yang berisi banyak siswa. Yang ke-11, menantang untuk mengembangkan berbagai jenis materi ajar dan berbagai kisaran tujuan pembelajaran. Baiklah, itulah kelebihan dan kelemahan dari penilaian autentik. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk pembacaan materi ketiga, yaitu mengenai perbedaan dan persamaan penilaian autentik dan alternatif, akan saya bacakan sendiri, yaitu pertama, persamaan penilaian autentik dan alternatif. Persamaannya yaitu terletak pada mengevaluasi kemampuan siswa, kemampuan berpikir, yang kedua yaitu kemampuan berpikir yang dinilai. Selanjutnya yaitu perbedaan penilaian autentik dan alternatif. Yang pertama, memilih respon ke mendemonstrasikan kerja pada penilaian tradisional. Siswa biasanya diberi kesempatan atau beberapa pilihan, sedangkan penilaian autentik yaitu siswa diminta mendemonstrasikan pemahaman dengan menyelesaikan tugas yang menerapkan pemahaman. Selanjutnya yaitu penilaian tradisional sangat efektif untuk mengetahui apakah siswa menguasai pengetahuan. Sedangkan pada penilaian autentik di pihak lainnya menuntut siswa untuk menganalisis, mensintesis, dan menerapkan apa yang mereka telah pelajari. Yang ketiga yaitu pada penilaian tradisional, siswa dituntut untuk mendemonstrasikan sesuatu yang telah disusun oleh guru atau si pembuat tes. Sedangkan pada penilaian autentik lebih memberikan kesempatan kepada siswa untuk mendemonstrasikan bukti kemampuan hasil konstruksi mereka. Dan yang terakhir yaitu bukti tak langsung ke bukti langsung pada penilaian tradisional. Kita bisa mengetahui apakah siswa tersebut melakukan sesuatu dengan pengetahuan yang mereka miliki. Sedangkan pada penilaian autentik, kita dapat langsung melihat wujud kemampuan siswa terkait pengetahuan yang telah dia dapatkan. Baik, sekian penyampaian materi dari saya. Untuk kesempatan kali ini, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.